Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya dari kelas 6A dengan NIM 190641100014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel dari mata kuliah Inquiry dalam IPA. Identitas artikel yang saya ambil kali ini yakni memiliki judul Keterampilan Proses Pembelajaran Inquiry Terbimbing untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains atau KPS dan Hasil Belajar Siswa SMP kelas 8. Penulisnya yakni I. Iswatun, M. Mosik, dan Bambang Subali. Tahun terbit dari artikel kali ini yakni 2017, memiliki volume 3 dan nomor 2. Memiliki halaman 150 sampai 160. Memiliki nama Jurnal Inovasi Pendidikan IPA, bisa diakses dari https://jurnaluny.ac.id. Abstrak dari artikel kali ini yakni meningkatkan keterampilan proses sains atau KSP dan hasil belajar kognitif siswa melalui model pembelajaran inquiry terbimbing, serta untuk mengetahui korelasi KPS terhadap hasil belajar kognitif. Pendahuluan yang pertama yakni proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam harus disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku sebagai salah satu mata pembelajaran di sekolah. Yang kedua yakni proses belajar mengajar IPA lebih ditekankan pada pendekatan keterampilan proses hingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori, dan sikap ilmiah siswa. Yang ketiga yakni melatih keterampilan proses dalam pelaksanaannya diawali oleh permodelan guru. Kemudian siswa diminta untuk bekerja dan berlatih sesuai dengan petunjuk dan bimbingan guru. Yang keempat yakni keterampilan proses sains berfungsi sebagai tumpuan untuk keterampilan kognitif lainnya seperti berpikir logis, penalaran, dan keterampilan pemecahan masalah. Pendahuluan yang selanjutnya yakni pembelajaran berbasis laboratorium memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan proses sains. Yang selanjutnya, rendahnya keterampilan proses sains pada penelitian tersebut dikarenakan kekurangannya pemahaman dan pengetahuan guru dalam menerapkan pembelajaran yang mengarah pada keterampilan proses sains, serta kurangnya pengembangan bahan ajar yang secara khusus mampu mengarahkan guru dan siswa untuk praktek keterampilan proses sains. Yang selanjutnya yakni model pembelajaran inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry terbimbing adalah satu pendekatan yang mengajarkan di mana guru memberi contoh kepada siswa topik spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik tersebut. Yang ke-8, keunggulan model pembelajaran inquiry terbimbing adalah efektivitas untuk meningkatkan inovasi siswa. Pendahuluan yang selanjutnya yakni guided inquiry adalah suatu pendekatan mengajar di mana guru memberikan siswa contoh-contoh topik spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik tersebut. Yang selanjutnya yakni strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar adalah strategi pembelajaran inquiry terbimbing yang dipadukan dengan metode eksperimen. Yang terakhir yakni aspek keterampilan proses sains yang akan dikembangkan dalam penelitian meliputi aspek mencermati, mengukur, menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengolah data, inferensi, dan komunikasi. Metode penelitian yang diambil dari artikel kali ini yakni teknik penelitian yang diambil yakni purposive sampling. Metode penelitian yang diambil yakni quasi eksperimen
Desain penelitian yang diambil adalah kontrol grup, pretest, dan posttest. Hasil dan pembahasan. Nilai keterampilan proses sains atau KPS siswa diperoleh melalui observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi KPS yang diamati merupakan hasil belajar psikomotorik. Penilaian KPS siswa meliputi aspek observasi, mengukur, menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, melakukan percobaan, mengolah data, menginterferensi, dan mengkomunikasi. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwasannya pada setiap eksperimen yang dilakukan nampak KPS siswa mengalami peningkatan, baik ditinjau dari skor total maupun skor dari setiap aspek KPS yang diamati. Hasil penilaian KPS eksperimen 1 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar siswa belum baik dalam KPS. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan kegiatan percobaan dan eksperimen 1 merupakan percobaan kali pertama siswa kelas 8 baik semester ganjil maupun semester genap. Kemudian saat melakukan penilaian KPS eksperimen 2 diperoleh rata-rata nilai pada kelas kontrol sebanyak 65,36 dan pada kelas eksperimen sebanyak 76,34. Kesimpulan yang bisa diambil dari artikel kali ini yakni berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran guided inquiry dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa dengan peningkatan 0,52 termasuk dalam kategori sedang, serta hasil belajar kognitif siswa dengan peningkatan 0,53 termasuk dalam kategori sedang. Model pembelajaran guided inquiry berpengaruh positif terhadap keterampilan proses belajar sains dan hasil belajar kognitif siswa sebanyak 0,554. Berdasarkan besarnya pengaruh pembelajaran guided inquiry terhadap keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif siswa sebanyak 30,69%. Terima kasih, sekian review artikel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.